Saya sampaikan pada emak-emak, yang kemarin ngelemparin gedung DPR dengan sampah. Tergantung dari perspektif mana kita akan melihat atau merespon sebuah aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Video klarifikasi oknum emak-emak yang kemarin melempari sampah di gedung DPR di Jawa Barat, di Bandung, menuai beberapa kritik, ya. Karena emang situasinya sudah mulai kondusif, akan tetapi emak-emak ini malah memulai kembali dengan cara melempari sampah. Dan ini menurut saya ini bukan kebenaran yang diungkapkan, ya. Yang diutarakan bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Pembenaran dengan alasan bla 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 bla. Kita simak videonya biar semua tidak penasaran. Simak videonya bersama-sama. Tergantung dari perspektif mana kita akan melihat atau merespon sebuah aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Jangan disangkut pautkan dulu dengan masalah budaya, masalah norma. Bukan itu pada intinya. Intinya adalah di sini ada suatu hal yang dituntut oleh masyarakat, ada urusan politiknya, ada urusan sosialnya, ada urusan ekonominya. Jangan nantinya dibelokkan kepada masalah kebersihan kota, dibelokkan lagi kepada hal-hal yang memang bukan pada esensi penyampaian pesannya apa, sehingga masyarakat akan menjadi kabur, tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kita tuntutkan, gitu. Padahal dalam aksi tersebut juga masyarakat itu setidak-tidaknya membawa 10 tuntutan atas nama warga masyarakat kampung kota. Dan itu merupakan isu-isu yang memang dibawa baik itu di nasional maupun di daerah. Nah, ketika Pak Gubernur merespon hal tersebut, saya kira perspektifnya dulu yang harus disamakan dengan perspektifnya masyarakat. Seperti itu sih. Ya, kita sebagai kaum ibu sedih ya. Kita anggap itu mahasiswa itu anak-anak kita gitu kan. Kalau anak-anak itu berjuang kan buat kita, buat Indonesia lah ya. Terus membabi buta seperti dikasih gas air mata, seperti itu banyak korban. Kita sebagai naluri ibunya itu keluar loh gitu. Itu kenapa kita diam gitu. Anggap itu anak-anak kita yang berjuang. Kenapa kita tidak ikut aksi, kita berjuang? Itu buat kita juga. Karena tuntutan dari mahasiswa itu sama dengan apa yang kita tuntut gitu, sama. Ada persamaan itu sebenarnya yang menjadi kita tuh yuk kita juga harus sama-sama mengekspresikan gitu kesalahan kita, kemuakan kita sama para wakil rakyat yang seharusnya ya mendengarkan aspirasi rakyat gitu kan, karena mereka itu dipilih sama rakyat, itu seperti itu. Saya sampaikan pada emak-emak, yang kemarin ngelemparin gedung DPR dengan sampah. Saya menyampaikan pendapatnya setuju, nggak apa-apa, mendukung, karena itu kebebasan dalam setiap orang dalam berdemokrasi, menyampaikan kritik secara terbuka kepada penyelenggara negara. Tapi itu gedungnya sudah dibersihkan oleh teman-teman ojol. Jadi kalau teman-teman ojol sudah membersihkan gedung DPR dan sudah mengecatnya dan sudah merapihkannya, tiba-tiba emak dan akang-akang, teteh-teteh melempari dengan sampah, dengan aksi yang orang lain sudah terdiam, ini baru beraksi, perasaan gak tepat deh. Tidak mencerminkan spirit orang Jawa Barat, ya. Nanti jangan lagi begitu ya. Nanti kalau mau berdemo bareng sama yang lain, sampaikan pesannya secara terbuka. Jangan sudah bersih, kemudian baru berdemo melempari sampah. Apa coba? Nambah kerjaan lagi. Kemudian juga seperti tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ojol. Berdemokrasi adalah hak setiap orang. Saling menghargai adalah kewajiban setiap orang.
Ada yang sama kagak sih ya kayak gua nyampe kepikiran gitu kan terkait ibu-ibu gitu yang pada demo di gedung DPRD Jawa Barat yang lempar-lemparin sampah itu. Gua sih kepikirannya ngenesnya itu apa? Karena gua ngelihat si abang-abang teteh-teteh ojol ya yang pada gotong royong gitu kan, aparatur-aparatur setempat juga, rakyat setempat juga. Ya kan? Capek-capek pada ngebersihin, tahu-tahu malah dikotorin lagi kayak begitu. Nah, di sini yang jadi sorotan gua, yang jadi kepikiran semalaman gitu ya. Itu kan mereka menggunakan baju dress code warna pink kan ya. Kok ngapa gue jadi keingetan sama emak-emak yang ikut demo di Jakarta juga itu yang pakai kudungan pink. Tahu kan emak-emak siapa? Yang teriak-teriak begitu kan. Turunkan Prabowo, gantinya itu kan ya. Apakah mungkin satu tim, satu orang yang sama di belakangnya bagaimana? Gue kagak tahu dah ya, ini mas ujian gue. Atau mungkin ya cuma kebetulan aja kali ya. Memang saat ini tuh di bulan September itu lagi tren warna-warna pink. Lagi tren warna-warna pink aja begitu kan, menyimbolkan perempuan yang feminim, emak-emak begitu ya. Kebetulan aja kali ya. Kebetulan aja gitu warnanya juga sampai pinknya juga pink yang sama gitu. Kebetulan itu mah kebetulan ya. Dot botol buat nyusu anak gua juga warna pink kok, warna pink ya. Kebetulan aja kali karena melambangkan sosok wanita aja kali ya menggunakan pink. Udah bye. Masalahnya segelintir emak-emak dan orang-orang kayak Anda buang sampah tersebut ketika suasana sudah kondusif, ketika tembok, pagar, dan lingkungan kantor DPRD sudah dibersihkan oleh puluhan masyarakat dan anggota ojek online. Kenapa lu dan rombongan mama lu ya tidak melakukan aksi kemarin-kemarin ketika yang lain ikut aksi? Pada kemana lu? Sekarang ketika mendapat tanggapan dari KDM, kalian ngomongnya apa? Fokus aja ke tuntutannya, jangan ke masalah buang sampahnya. Kehead, Bapak Aing sudah menerima aspirasi atau tuntutan ratusan bahkan ribuan para demonstran. Bahkan Bapak Aing juga sudah mendengarkan dan menerima aspirasi dari para mahasiswa. Lu pada kemana saja? Lain kali kalau misalkan ada jadwal demo, catat baik-baik biar nggak beda sendiri. Ya elah nenek, emang lu pikir dengan lu bergaya kayak begitu lu terlihat keren, terlihat jagoan gitu? Kagak, yang ada lu kelihatan norak kampungan. Udah tua bukan mikirin amal ibadah lu, entah besok atau lusa lu dipanggil sama yang maha kuasa kan kita tidak ada yang tahu. Malah lelaguan kayak begitu lu, kayak apa? Kayak tai. Gue sih cari-cari info, katanya mereka ini tuh sebagian warga dari kampung kota Bandung. Ya, tolong dong Pak Farhan, hei bangun yuk, sterilkan nih ya. Rakyat-rakyatnya, warga-warganya coba sterilkan nih yang pada pakai baju pink-pink, buang sekalian tuh ke tempat sampah pembuangan akhir beserta sampah-sampah yang mereka lempari ya. Karena kalau menurut gua mereka kagak jauh beda dengan sampah-sampah yang mereka lempari ya. Mereka ini juga sebenarnya udah seperti sampah-sampah masyarakat ya. Nih, kaum-kaum yang berpakai baju pink tuh ya, sok keren ya, norak lu. Sakit hati banget gua sumpah ya ngelihat itu gedung DPRD itu baru kemarin dibersihkan gotong royong oleh para ojol dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, disapu, dielap, dicat. Nongol enteng banget lu pada ke situ ngebawa sampah, melenggang, melangkah sambil ngelempar-lemparin tuh sampah. Aduh, ampun nih. Nih, gua tandain juga nih. Mbak, lu masih muda nih, gue yakin lu pasti punya akun TikTok ya. Nih, gue tandain. Kalau emang lu punya akun TikTok, mudah-mudahan aja nih video gue FYP lewat ke akun lu ya. Gue tungguin, gue undang lu masuk ke room lab gue nih, Empok Mochika ya. Gue mah kagak mau ngapa-ngapain, cuma pengen ngobrol aja gitu, pengen kenal sama si mbak-mbak yang merasa paling kece gitu kan di situ ya, paling semangat. Pengen tahu gitu, cuma pengen ngobrol, pengen menyapa Empok mah gitu ya. Dengan orang modelan kayak lu gitu. Empok sih setelah cari-cari info begitu kan ya, mereka ini katanya itu tergabung dalam sebuah forum Dago Melawan, forum Taman Sari Bersatu, forum Sukahaji Melawan, Cipedes dan Rakyat Anti Penggusuran.
Ya lu kalau emang kagak mau digusur, ya seenggaknya lu harus pada nyadar diri lah ya, jangan tinggal di tanah yang bukan hak milik lu pada. Ya. Kalau emang lu pengen tentrem hidup lu, giran digusur, ibarat kata mah ya lu tinggal di bukan hak lu, bukan tanah lu, tapi lu yang paling galak, udah kayak orang yang ngutang, giran ditagih paling galak. Ya. Gemes, Pak Farhan, yuk segera tuh angkut-angkutin dah ya. Sampah-sampah masyarakat kayak begini kagak guna ya. Kesel gua sumpah. Udah, bye. Demo untuk mengutarakan aspirasi, untuk kekecewaan dan lain sebagainya itu boleh, dan juga ada peraturan-peraturannya yang telah dibuat oleh pemerintah ya. Dan ini menurut saya telah berbeda jalurnya. Emak-emak ini malah saya bilang salah, karena gedung DPR di Jawa Barat sudah dibersihkan, bahkan sampai dicat oleh teman-teman ojol ya, dan banyak lagi yang lainnya mungkin, kan tetapi malah dikotori kembali, dan itu yang membuat warga Jawa Barat merasa sangat menyayangkan. Bahkan ada yang marah juga terhadap cara menyampaikan aspirasi oleh kelompok mama ini, dan klarifikasinya bukan kebenaran yang diutarakan, akan tetapi pembenaran gitu ya, dengan alasan mendukung mahasiswa juga anak-anak kita ya, harus didukung dan lain sebagainya. Iya, cuman momennya kan sudah terlambat gitu ya. Saya bilang terlambat karena semuanya sudah kondusif, sudah bahkan sekarang anggota DPR RI sudah menanggapi apa yang diaspirasikan oleh masyarakat gitu. Dan Gubernur Jawa Barat sangat menyayangkan dengan adanya kelompok emak-emak yang menyerang dengan membuang sampah di gedung DPRD ini. Kelompok emak-emak semoga santai dan lebih sabar dan lebih dipelajari terlebih dahulu. Kita boleh mengutarakan aspirasi, demo dan lain sebagainya. Cuma kan ada aturan dan lain sebagainya yang harus kita taati juga, yang tidak salah dalam langkah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.